Kembali dari Cirebon, saya akan mencoba naik kereta Cakrabuana di kelas eksekutif. Alasan mengapa saya memilih kereta ini untuk pulang ke arah Jakarta karena kereta ini menggunakan sarana eksekutif New Image yang terkenal gemblodaknya ya. Hahaha. Seperti apa perjalanan saya naik kereta Cakrabuana di kelas eksekutif dari stasiun Cirebon hingga stasiun Gambir di Jakarta? Kalian wajib tonton videonya sampai selesai. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Cirebon ya teman-teman, tepatnya di depan stasiun Cirebon. Nah, pada sore hari ini saya akan kembali menuju ke Jakarta, naik kereta Cakrabuana untuk keberangkatan yang sore ya, yang jam 16.00. Ini posisinya hujan, jadi kita langsung masuk aja ya teman-teman, tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Jadi ini posisinya hujan ya guys. Dan saya membuka video opening tepat di bawah pohon ini ya teman-teman. Jadi masih ada tempat buat berteduh, tepat berada di depan stasiun Cirebon. Nanti keberangkatannya itu sekitar jam 15.00 ya teman-teman, tepat 1 jam lagi sebelum keberangkatan untuk kereta Cakrabuana yang akan saya naiki dari stasiun Cirebon menuju Gambir di Jakarta. Nanti saya akan naik di kelas eksekutif ya teman-teman. Ini hujan, mau nyebrang gimana ini ya? Kita lari aja kayaknya ya. Jadi untuk kereta Cakrabuana untuk yang keberangkatan sore yang jam 16.00 itu rute full tripnya itu dari Cirebon menuju Gambir ya teman-teman. Adapun untuk yang Cakrabuana yang nomor perjalanan 121 itu keberangkatannya pagi hari yang memulai perjalanannya dari stasiun Purwokerto. Sedangkan yang saya akan naiki nanti keberangkatannya jam 16.00 dengan nomor perjalanan 121. Ini kita langsung masuk aja nih. Kita lari. Kalau udah 1 jam sebelum keberangkatan itu kita udah bisa langsung boarding ya teman-teman. Akhirnya kalau udah di dalam sini kita aman dari berlindung dari hujan di luar. Oh, ini banyak penumpang di ruang tunggu stasiun Cirebon. Nanti kita kemana dulu ya? Nah itu di situ kalau mau cetak tiket di situ tuh. Tapi nanti sih saya pakai face recognition nih, ada nih. Nah kita ntar langsung masuk aja. Ini stasiun Cirebon ya teman-teman. Gede ya. Nah ini dia teman-teman, megahnya stasiun Cirebon yang merupakan peninggalan zaman Belanda, yang merupakan bagian dari bangunan yang dilindungi oleh cagar budaya. Di sini kita bisa lihat pernak-pernik lampion menyambut tahun baru Imlek. Di depan tadi juga ada ya teman-teman, tapi posisi hujan. Jadi, saya tertarik di sini ya teman-teman. Nah ini ada pernak-pernik. Nah di latar belakangnya itu kuda yang merupakan show kuda untuk tahun 2026 ini. Ya ini dia stasiun Cirebon. Selain itu di stasiun Cirebon juga banyak stand-stand makanan. Jadi buat kalian ingin membawa bekal selama di perjalanan bisa ya untuk coba membeli, ada beberapa tenan-tenan dan oleh-oleh gitu aja ya teman-teman. Ini kita langsung masuk aja untuk boarding pass. Setelah masuk, sepertinya kereta yang akan saya naiki Cakrabuana sudah tersedia di jalur berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Di jalur 5 ya teman-teman.
nanti saya akan naik di eksekutif 4 nomor 1C yang merupakan single seat. Tapi saya belum tahu ini single seatnya di bagian belakang atau bagian depan. Yuk kita, udah boleh belum ya ke sana ya? Tapi kalau menyeberang lewat sini, oh udah bisa tuh. Yuk kita ke sana aja yuk. Yang baru masuk merupakan kereta Bangunkarta ya teman-teman, relasi perjalanan Jombang menuju Pasar Senen. Ini menggunakan logo dinas JJ201 7706 di Poindok Sidotopo. Jadi kita belum bisa nyebrang dulu, menunggu keberangkatan kereta Bangunkarta. Dan kereta Bangunkartanya belum diberangkatkan ya teman-teman dari jalur 1. Nah yang di sebelah sana tuh yang jalur 3 merupakan kereta Bangunkarta juga untuk arah sebaliknya. Nah ini kita udah bisa diizinin nyebrang sih. Yuk kita nyebrang aja deh. Stasiun Cirebon belum seperti stasiun Bandung maupun Yogyakarta yang terdapat skybridge dan underpass. Jadi kita harus nyebrang dengan hati-hati. Karena untuk ketersediaan kereta Cakrabuana berada di jalur 5. Tuh ya teman-teman. Ternyata hujannya udah reda. Dan ternyata logo dinasnya juga belum disambung ya teman-teman. Tuh. Jalur 2 akan masuk kereta apa tuh? Tawang Jaya nampaknya nyusul Bangunkarta di jalur 2. Kelihatan lah dari sini, kita lihat Tawang Jayanya dulu. Haha. Dari jalur 1 kereta api Bangunkarta tujuan dari stasiun Pasar Senen. Menunjukkan siang sore dan selamat datang kepada seluruh calon penumpang kereta api Cakrabuana dan beberapa yang meninggal dari sebelum tujuan akhir stasiun Gambir yang berada nomor 1 stasiun Jatibarang, Tower Keris, Kebayoran Baru, Bekasi, dan tujuan akhir stasiun Gambir. Demi jadwal keberangkatan dari stasiun Cirebon tepat pada pukul 16.00 mengenai calon penumpang kereta api Cakrabuana dan mempersiapkan untuk menuju ke stasiun Dukuh Station. Cakrabuana passengers. Ya udah tersambung dengan sempurna ya. Logo dinasnya CC206 1394 di Poindok Cipinang. Yuk kita langsung masuk ke kursi saya di eksekutif 4. Untuk layanan kereta Cakrabuana ini terdapat 2 layanan, eksekutif dan ekonomi, dan keduanya menggunakan sarana New Image buatan tahun 2016, Milk Steel ya teman-teman. Masih menjadi misteri 1C paling depan atau paling belakang, dan ternyata eksekutif 41C paling depan guys. Ya udah nggak apa-apa deh, belum survei sih. Nih di sini guys.
Dan ternyata 1C paling depan. Nggak apa-apa ya teman-teman. Ya udah, mudah-mudahan nggak banyak yang keluar masuk karena bakal jadi juru pintu. Nih kalau 13 tuh belakang dia enak. Kenapa harus paling belakang sih? Karena jangkauannya luas. Kalau buat ngerekam-rekam juga masih ada footrestnya. Kalau paling depan tuh nggak dapat footrest. Ya udah gitu aja ya. Nah ini untuk di belakang eksekutif 4 ada kereta makan dan di belakangnya ada kereta ekonomi membawa 4 kereta ekonomi juga ya teman-teman. Yang baru masuk kereta Sawung Galih untuk keberangkatan siang dari arah Pasar Senen ya teman-teman, dengan nomor perjalanan 112. Sawung Galih diberangkatkan dari jalur 3 stasiun Cirebon menuju tujuan akhir stasiun Kutoarjo. Nanti setibanya di Kutoarjo akan kembali lagi menuju Pasar Senen di Jakarta sebagai Sawung Galih keberangkatan malam dari Kutoarjo. Ini salah satu kereta tersibuk di KPK 2026. Point of view-nya duduk di single seat paling depan New Image. Kita akan dihadapkan oleh sebuah pintu yang belum otomatis, masih manual. Kita lihat apakah nanti setelah keberangkatan banyak yang bolak-balik dan saya akan menjadi penjaga pintu. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman fasilitasnya untuk kursi single seat paling depan. Tentu untuk kereta eksekutif itu ada meja lipat untuk tempat wadah makan ya teman-teman. Ada cup holder ya di sini, aman. Mudah-mudahan aman. Nah, ada meja kecil, ciri khasnya kereta New Image. Berbeda dengan New Gen ya. Nggak ada meja kecil, diganti dengan di sini yang lebih luas dan aman ketika kita naruh barang. Kalau ini masih belum aman karena di sini nggak ada listnya. Dan di bawah meja itu ada stop kontak untuk ngecas ponsel kalian, TWS, ponsel, laptop, dan tablet ya teman-teman. Dan tentu searah laju perjalanan dan juga bisa diatur kemiringannya ya teman-teman. Karena ini New Image, kita tidak akan mendapatkan tirai, tapi diganti dengan jendela yang lebih gelap ya teman-teman. Ini lebih gelap dari yang pada umumnya. Gitu aja teman-teman. Ini saya gantung di sini nih topi saya karena ini nggak menjangkau bagian depan. Selamat sore, pelanggan kami Gitu ya teman-teman. Oke lah. Berekspektasi banget bakal dapat di kursi single seat paling depan. Zong nggak sih kayak gini? Harusnya depan itu harganya berbeda ya teman-teman. Jangan disamakan dengan kursi nomor lainnya. Ada beberapa poin minusnya di single seat paling depan. Yang pertama, jelas kita akan dihadapkan oleh sebuah pintu yang masih manual, dan tentu kita akan menjadi penjaga pintu, bukan penjaga hati. Yaitu keduanya, kita nggak dapat footrest, sandaran kaki, dan legroomnya lebih sempit. Nggak ada tirai juga, dan juga untuk menaruh rak bagasinya itu lebih sempit ya teman-teman. Kalau bawa koper gede itu repot banget itu. Ya Allah. Yang baru masuk merupakan kereta Purojaya fakultatif dengan nomor perjalanan 58F yang hanya berangkat pada saat waktu tertentu saja.
Kereta Purojaya Fakultatif juga merupakan kereta yang mengalami insiden ya di stasiun Kedung Gede pada akhir Oktober lalu. Ternyata penumpangnya Purojaya Fakultatif banyak banget ya teman-teman yang baru turun tuh. Jadi sebetulnya untuk rute dari Cirebon menuju Jakarta itu banyak pilihan untuk skema tarif khusus ya teman-teman. Tapi kenapa saya memilih kereta Cakrabuana sebagai pilihan untuk pulang ke Jakarta? Karena saya ingin mencoba eksekutifnya New Image. Karena terakhir itu saya naik kereta eksekutif New Image itu udah lama banget, tahun 2016 pas dulu Argo Dwi Pangga pertama kali nyoba di eksekutif New Image. Nggak taunya emang mungkin sedikit zonk ya. Tapi kalau di mungkin kursi yang lainnya ya, selain yang di pojok paling depan ya khususnya, itu masih oke-oke aja. Mungkin karena di paling depan paling zonk lah pokoknya. Oke, 5 menit lagi akan diberangkatkan dari stasiun Cirebon. Baru aja kereta Cakrabuana diberangkatkan dari stasiun Cirebon dan akan menempuh waktu sekitar 2 jam 45 menit untuk tiba di stasiun Gambir ya teman-teman. Nanti tibanya di Gambir itu sekitar jam 18.45. Berangkat dari Cirebon nanti akan berhenti di stasiun Jatibarang, Haurgauli, Sepagaden Baru, Bekasi, lalu mengakhiri perjalanannya di stasiun Gambir ya teman-teman. Saya akan cerita sedikit mengenai kereta Cakrabuana yang merupakan kereta yang lahir di grafik perjalanan tahun 2026. Jadi untuk kereta Cakrabuana ini terdapat 4 perjalanan ya teman-teman, masing-masing 2 arah dari arah barat dan 2 arah dari arah timur ya teman-teman. Untuk dari arah baratnya tentu dari stasiun Gambir, sedangkan untuk dari arah timurnya dari stasiun Cirebon dan juga dari stasiun Purwokerto. Jadi emang berbeda ya teman-teman. Jadi untuk Cakrabuana, untuk skema perjalanannya begini loh. Pertama-tama kereta Cakrabuana berangkat pagi hari dari stasiun Purwokerto, lalu menuju Gambir. Setibanya di Gambir berbalik arah lagi menuju Cirebon, lalu setibanya di Cirebon balik arah lagi sebagai kereta yang saya naiki, lalu nanti setibanya di Gambir akan balik arah lagi menuju Purwokerto. Jadi polanya itu mirip-mirip kereta Gunung Jati ya teman-teman. Namun untuk kereta Gunung Jati polanya itu hingga stasiun Semarang Tawang. Untuk pelayanannya sama-sama sih. Gunung Jati juga menggunakan sarana ekonomi dan eksekutif New Image. Dan untuk tarifnya perjalanan hari ini, karena hari ini hari weekend, hari Minggu, itu saya di kelas eksekutif itu dikenakan tarif 210.000. Namun jika weekday itu dikenakan tarif sebesar 180.000 ya teman-teman. Sedangkan untuk di kelas ekonominya itu sebesar 150 saat weekend dan 130 saat weekday gitu ya teman-teman.
Untuk toilet kereta eksekutif New Image itu terdapat di dua sisi kereta ya teman-teman. Berbeda dengan Eugen yang hanya terdapat pada satu sisi kereta. Nah ini ada di dua sisi kereta dan tidak membedakan gender ya. Kurang lebih seperti ini interiornya. Menggunakan WC duduk ya teman-teman. Oke, saya membeli ayam geprek harga 44. Kayaknya hari ini pada perjalanan kali ini saya makan di tempat aja, nggak mau kunjungi kereta restorasi karena untuk kereta eksekutif kan ada mejanya ya teman-teman. Nah ini dia buat yang suka pedas, ini dia menu ayam geprek di RSK. Ini chicken geprek ya teman-teman. Di sini juga ada timun, nasi dan juga tahu. Ini kita dikasih garpu dan sendok. Oke, selamat makan. Berangkat Jati Barang. Saya habis makan ayam gepreknya guys, pedas banget. Tapi porsinya jumbo sih, banyak, kenyang. Oke, selanjutnya stasiun Haur Gaulis. Stasiun Haur Gaulis. Ternyata yang naik banyak, kayaknya di kelas ekonomi. Berangkat lagi dari Haur Gaulis. Nanti pemberhentian selanjutnya Pegadaian Baru ya teman-teman. Jadi untuk kereta Cakrabuana itu sama dengan kereta Gunung Jati, itu merupakan reinkarnasi dari kereta Argo Cirebon ya teman-teman, yang pada GVK 2025 itu Argo Cirebon dihapus. Maka dari itu untuk rute dan pemberhentiannya itu mirip-mirip Argo Cirebon, karena target pasarnya yaitu untuk penumpang ngecer dari Cirebon menuju Jakarta. Gitu ya teman-teman. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih.
Stasiun Pegadaian baru. Banyak yang turun juga tuh. Stasiunnya sebelah kiri, sebelah sana. Nanti selanjutnya langsung bablas stasiun Bekasi. Nanti kereta Cakrabuana setibanya di Gambir jam 18.45 kurang lebih. Cuma punya waktu beristirahat sekitar 25 menit. Karena jam 19.10 menit langsung berangkat lagi menuju Purwokerto. Jadi lokomotifnya hanya pindah haluan langsung bablas menuju Cirebon hingga Purwokerto. Jadi nggak istirahat lama ya nanti di Gambirnya, nggak ditarik ke Depok, cuma pindah haluan lokomotif langsung bablas Purwokerto. Ya, jadi sebenarnya untuk pilihan dari Cirebon menuju Jakarta untuk keberangkatan sore itu banyak ya. Selain Cakrabuana juga ada beberapa kereta yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk skema tarsusnya. Tapi ya gitu, kalau tarsus kan jika persediaan kursi masih ada. Tapi setelah sekitar 1,5 jam di perjalanan dan saya menempati kursi single seat paling depan ya, menurut saya masih kurang worth it ya. Aduh, sayang banget. Harusnya kursi paling depan itu dibedakan ya harga tiketnya ya. Untuk hari Minggu apalagi ya, nanti malam itu ada keberangkatan kereta Cirebon fakultatif. Jadi ya mungkin udah pasti lebih worth it ya. Tapi ya gitu, kalau Cirebon fakultatif itu perjalanan malam. Jadi ya harus nunggu beberapa jam lagi di Cirebon. Tapi ya saya ambil keputusannya untuk naik Cakrabuana di kelas eksekutif. Udah kita nikmatin aja. Masih ada waktu sekitar 1 jam 15 menit lagi nanti tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Oke, baru saja melintas langsung stasiun Cikampek ya teman-teman. Berarti untuk kereta Cakrabuana ini sudah memasuki wilayah kawasan daerah operasi 1 Jakarta ya teman-teman. Karena untuk stasiun Cikampek sendiri
merupakan stasiun paling timur ya untuk wilayah Daop 1. Anda dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Bekasi Station. If you end your trip at Bekasi Station, please prepare yourself and check your belongings. Tepat waktu azan maghrib nih, jam 18.20 masuk stasiun Bekasi. Banyak yang turun di sini ya. Pas azan. Oke, nanti Jatinegara bablas lalu mengakhiri perjalanan di stasiun Gambir. Kerjasamanya untuk tidak memasuki rangkaian kereta api Cakrabuana terlebih dahulu, dimohon untuk bersedia sebelumnya selesai perubahan. Tiba di Gambir. Ini pintu keluarnya mana sih? Tepat waktu ya teman-teman, jam 18.45 menit. Timur. Atas Kereta Gajayana baru berangkat nih Kami mengucapkan terima dari kasih jalur 3 atas kepercayaan tujuan Anda.
Malang. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear Oh, pintu passengers, keluarnya ke sana, guys. Oke, welcome to kita keluar, langsung keluar. Berhubung belum sholat maghrib. Please check your belongings and Nah, ini Cakrabuananya akan berangkat lagi jam 19.10 menuju ke Purwokerto. Ada KRL ketahan sinyal. KRL Inka nih, KRL Inka. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya perjalanan saya naik kereta Cakrabuana di kelas eksekutif yang menggunakan sarana New Image. Saya sudah sampai di stasiun Gambir, alhamdulillahnya tepat waktu ya, jam 18.45. Yaudah, kalau gitu terima kasih yang udah nonton video saya sampai selesai. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.